Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elisa Aprilia KC, NPM C0 C01953, Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi, seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya. Dan sebaliknya, dalam PSAK 65 Revisi 2014, laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Pemberian fasilitas kredit oleh PT Garuda Indonesia Tbk ke PT Citylink Indonesia merupakan contoh dari transaksi hulu. Perjanjian pemberian pinjaman sebesar 15 juta US dollar telah ditandatangani pada 3 Desember 2013. Sementara itu, transaksi hilir adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Transaksi penjualan CPO oleh London Sumatera yang disebutkan dalam instruksi pembukaan merupakan contoh transaksi hilir. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, yaitu entitas induk hulu, entitas induk ke entitas anak A, entitas anak A ke entitas induk. Hilir, entitas anak B ke entitas induk, entitas induk ke entitas anak. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya. Secara keseluruhan, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 tahun 2014 mendefinisikan laporan liabilitas, ekuitas, dan penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Oleh karena induk dan entitas anak merupakan suatu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam suatu entitas, sehingga semua dampak transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha harus dieliminasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 65 Revisi tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi atau prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Sebagai contoh, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anak tersebut harus dieliminasi. Karena transaksi tersebut terjadi entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh entitas anak dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode
Pembahasan transaksi penjualan persediaan, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan akan terrealisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 15 Revisi 2014 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Metode ini sering disebut dengan istilah fully adjusted equity method dalam transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha terhadap pencatatan entitas induk dapat dilihat. Selanjutnya, dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi. Persediaan sudah terjual sebagian pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan, digunakan beberapa contoh sebagai lanjutan dari contoh sebelumnya dengan menunjukkan saldo beberapa akun terkait. Dalam PSAK 65 Revisi tahun 2014, laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha meliputi transaksi hulu, transaksi hilir, dan transaksi lateral. Transaksi hulu atau yang sering disebut transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Transaksi lateral adalah transaksi antar entitas anak. Transaksi hilir atau yang sering disebut dengan upstream adalah transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian atau prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian dari transaksi hulu penjualan persediaan dicatat secara penuh oleh entitas induk, sedangkan untuk transaksi hilir persediaan dicatat sebagai porsi kepemilikan entitas induk di entitas anak. Jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi penjualan, biaya pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi penjualan persediaan hulu dan hilir atau hilir. Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan persediaan hulu atau hilir terrealisasi pada periode di mana persediaan terjual. Pendapatan beban serta
utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara induk dan entitas anak harus dieliminasi. Sekian penjelasan bab 5 dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.